berkah banyak berkuasa beragam. Jadi berkah dalam kalimat seperti ini. Berkah itu punya 3 makna. Yang pertama, kita itu qanaah terhadap apa saja yang kita terima. Jadi gaji 1 juta, gaji 10 juta, gaji 20 juta, qanaah, terima, bersyukur. Yang kedua, usaha kita itu kemudian berkembang. Jadi kalau misalnya, ini pengalaman saya, beli kambing, orang minta tolong, perlu duit, maka kemudian saya beli sepasang. Maka kemudian berkembang sampai puluhan ekor. Jadi itu berkembang. Jadi apakah kita berkah atau tidak, kita lihat perkembangan dari merdeka tahun 45 sampai sekarang. Apakah berkembang ekonomi kita? Apakah berkembang demokrasi kita? Apakah berkembang hukum kita? Apakah berkembang politik kita? Ternyata tadi saya katakan hutang kita sekarang itu hampir 9 triliun hutang APBN, sedangkan tambah APBN, non APBN itu 20.000 triliun. Berarti kita berkembang, tapi malah mundur. Dan yang ketiga, berkah itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Jadi kambing saya sudah orang puluhan, kemudian 10 ada orang yang jaga, maka kemudian ada tetangga yang kemudian jaga. Jadi kemudian ada lapangan kerja, penghasilan buat orang lain. Jadi itu berkah. Sehingga begitu maka kita bisa menilai diri kita, usaha kita, keluarga kita berkah atau tidak. Di dalam buku saya itu saya sebutkan 17 langkah yang harus dilakukan oleh Presiden. Saya tulis buku itu untuk Anies, 17 langkah. Tapi kalau misalnya Prabowo melaksanakan, ya tidak apa-apa. Kalau dia tidak bisa laksanakan, yang penting bahwa niatnya adalah untuk bisa memajukan bangsa, untuk meskipun suka menurut saya data-data yang ada itu suka buat Prabowo, kecuali seperti saya katakan tadi, dia adalah langkah yang revolusioner, yaitu membentuk Perpu, yaitu Perpu tentang Undang KPK, Perpu tentang IKN, Perpu tentang Cipta Kerja, Perpu tentang KPP, itu diganti semua, bisa seperti ada korporasi yang dapat hukum dari rakyat, maka kemudian bisa meningkatkan ekonomi. Itu kata berkah. Kemudian tadi Ustaz Nurudin soal DKI sama dengan disuruh, artinya kaidah fikih diikuti. Kalau sama-sama baik, yang paling baik manfaatnya, yang terbaik. Tapi kalau sama-sama jelek, maka kemudian yang paling kecil mudaratnya. Nah, kita lihat tadi satu kelompok itu secara ideologis adalah musuh Masyumi. Bukannya musuh Masyumi, musuh Islam. Sebab ketua umumnya itu mengatakan, itu yang katakan bahwa di akhirat itu nanti ada bla-bla, mereka sih belum pernah di akhirat. Itu kan penghinaan. Penghinaan kepada Islam. Dan itu gugur Islam. Dan termasuk penghinaan. Atau misalnya PPP yang ditunjuk oleh Jokowi kemudian mengatakan musuh tambah Pancasila adalah agama. Itu luar biasa. Saya khawatir mana dia ketua DKI seperti itu. Karena dia meloloskan disertasi mahasiswa di UIN Jogja yang hubungan seks bukan suami istri halal. Itu apa dia rektor UIN Jogja. Nah jadi itu harus dipahami tentang bagaimana latar belakang ideologi, baru kemudian latar belakang individu. Tapi yang saya mau sampaikan adalah kesalahan manusia, kesalahan rakyat adalah ketika memilih caleg, memilih bupati, wali kota, selesai itu ditinggalkan.
Karena ditinggalkan ya sudah. Mestinya, jangan macam-macam, saya tidak ada waktu pemilu. Maka kemudian ingatkan, ini salah, ya ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, maka bisa. Begitu juga ya, harus mengingatkan. Karena itu 3 hari tanpa saya memberikan informasi kritik yang tentu saja selalu dengan jalan keluar. Buku saya tidak pernah ada kritik tanpa jalan keluar, tanpa solusi. Dan insya Allah selalu bersumber dari Quran dan Sunnah. Ketika Anda sudah biasa berpikir secara Quran dan Sunnah, dan kemudian kata Quran begitu, maka Allah yang menyelesaikan. Anda cuma lakukan dia, Allah yang menyelesaikan. Saya kira tinggal 3 menit lagi. 3 menit lagi kan waktu asar. Saya mau sampaikan tentang bagaimana yang dimaksudnya hulu sini kafa itu. Maksudnya dari Islam secara terbatas. Saya selalu mencoba tentang bola salju dari atas kecil tapi bulat seperti bumi. Dia menggelinding sampai di bawah besar tapi tetap bulat. Itu besar. Maka saya beri ilustrasi dengan spiral itu ini. Lingkaran pertama, pastikan Anda sholat di waktu, meskipun sudah menjelang habis waktu, tapi pastikan. Jadi sekarang ada yang bolong-bolong, pastikan mulai hari ini tidak bolong lagi satu waktu. Itu lingkaran pertama. Lingkaran kedua, kemudian pastikan Anda sholat awal waktu. Itu lingkaran kedua. Yang ketiga, pastikan Anda sholat berjamaah. Yang keempat, bagi laki-laki pastikan Anda sholat di masjid atau di musola. Perempuan sholatnya ada di rumah, kecuali kalau ada majelis ilmu di rumahnya baru. Kalau tidak, suami berhak untuk tidak boleh di masjid. Karena perempuan sholat di rumah. Rumah Nabi itu dengan masjid bersebelahan, tapi Aisyah tidak pernah sholat di masjid, tapi sholat di rumah. Waktu Ramadan 10 hari Rasulullah di masjid mau sikat rambut, Nabi kasih kepala dia lagi baru Aisyah sisir rambutnya. Sebab 10 hari terakhir ketika tidak boleh berhubungan sama istri. Kemudian ketika lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran tiga itu membuat Anda kemudian tidak menipu, tidak berdusta, tidak korupsi, semua begitu. Jadi dulu di sini baru kemudian lingkaran 4, salah sunat Anda lakukan. Sunat rawatib, zuhur 2 atau 4 rakaat sebelum, 2 atau 4 rakaat sesudah. Asar tidak ada, maghrib 2 rakaat sesudah maghrib, isya 2 rakaat sesudah isya, dan subuh 2 rakaat sebelum subuh. Itu sunat rawatib. Sampai tidak pernah lepas seperti itu. Kecuali Anda musafir. Karena Anda musafir tidak ada salat sunat rawatib, kecuali salat sunat subuh. Salat sunat subuh itu, karena itu disebutkan salat subuh itu seperti dunia dan akhirat katanya. Sehingga dia dikecualikan bagi musafir, zuhur, maghrib, isya tidak ada salat sunat rawatib, tapi langsung ada. Sudah itu baru salat sunat lain, salat duha, 2 rakaat, 4 rakaat, sampai bisa 12 rakaat, minimal 2 rakaat atau 4 rakaat, maksimal 12. Kalau sudah itu kemudian Anda saum Senin Kamis. Senin Kamis kemudian meningkat kepada 13, 14, 15 bulan Hijriah. Berarti 1 bulan Anda 5 kali. Kalau sudah rutin, terakhir adalah Nabi Daud. Sekali saum, besok bukan, sekali sebelum bukan. Kalau Anda sudah lingkaran itu, maka kemudian mulai bangun malam. Kalau baru belajar tidak apa-apa, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Kalau sudah biasa 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Kalau sudah terus lalu itu mungkin barangkali cuma surah-surah pendek, tapi kemudian terus
sampai 1 juz misalnya 8 rakaat. Kalau itu Anda lakukan sampai 1, 2, 3, 4 tahun, percayalah itu menjadi habit, menjadi karakter, sehingga Anda capek bagaimanapun Allah menuntut Anda. Paling lambat jam 4, biasa jam 2 bangun, bisa Al-Baqarah, tahajud itu 3 rakaat, bisa Al-Baqarah selesai 1 juz. Kalau misalnya jam 3 bisa juga 8 rakaat, tapi surat-suratnya diperpendek, ya 8 rakaat juga. Kalau misalnya seperti sekarang sudah jam 4, maka kemudian 2 rakaat saja seperti itu. Sudah aja. Bagi yang belum jamaah silakan ke masjid. Saya sudah jalan kosong, sehingga saya di tempat. Terima kasih. Terima kasih.